Radio Baik, Mitra AR di 104,4 FM dan Pasar Bali. November, gempar, gemilang 44 tahun Radio AR. Mitra AR masih dalam obrolan kita peran insan penyiaran dalam digitalisasi IKM, industri kecil menengah. Nah, masih bersama dengan narasumber spesial kita, dua orang narasumber istimewa kita sore hari ini, Bunda Putri Koster dan juga Bapak Agus Asafo. Bunda, ini langsung aja karena ini mungkin yang ditunggu-tunggu, informasi yang ditunggu-tunggu oleh Mitra AR. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan pada saat ini? Mungkin meneruskan inovasi yang kemarin-kemarin atau ada hal baru yang kira-kira wah ini bayangannya udah bakal kita gencarkan ini Bunda. Boleh diberi bocoran Bunda? Iya, nanti mungkin Mitra AR lewat Radio AR itu ya, bisa sama-sama kita dorong, kita dukung para pelaku UMKM. Salah satunya itu di industri tenun kacang yang namanya Songket Bali. Sekarang para UMKM kita karena ingin berburu untung yang lebih banyak, ketika songket itu terinspirasi dari songket, mereka ingin bagaimana masyarakat supaya terlihat memakai songket tetapi dengan biaya yang murah. Akhirnya yang terjadi adalah pembajakan, pengkopian terhadap karya-karya leluhur kita yang notabene sudah punya kekayaan intelektual komunal. Jadi ibu harapan sekarang, jadi ada teknik membuat kain atau motif kain dengan teknik bordir sekarang ini yang sedang berkembang di Bali. Padahal sebenarnya teknik bordir sudah dimanfaatkan untuk membuat kain bordir, misalnya kebaya yang dibordir. Tapi yang sedang berkembang di Bali ini oleh para pedagang kita adalah memindahkan motif-motif songket itu ke teknik bordir. Nah, jadi ini kan melanggar aturan. Jadi karena ibu ingin bagaimana kalau lewat digitalisasi atau lewat teknologi yang canggih sekarang ini, kalau kita ingin membuat bordir, yuk pantik para senimannya, tantang mereka. Yuk, ini ada teknik bordir. Bagaimana kalau para seniman Bali itu membuat motif-motif yang jauh dari perhatian masyarakat bahwa ini motif songket Bali. Jauhkan dari itu. Lalu di era digital ini kita manfaatkan teknologi canggih ini untuk membuat desain-desainnya. Kalau songket kan kita masih konvensional, masih menyongket, membuat motifnya sendiri dengan tangan, masih konvensional banget. Produksinya juga masih kecil ya Bunda. Betul. Tidak menjadi satu industri yang besar mereka sesuai dengan kebutuhan masyarakat Bali. Tapi kalau sekarang ada bordir ini, bagaimana kemampuan para pelukis lewat digital ini membuat motif yang akan menjadi trademarknya dari bordir. Jadi ini adalah kain bordir Bali, dia punya motifnya sendiri. Nah, itu munculkan lewat kemajuan digital. Jadi para senimannya yang paham betul menggunakan aplikasi-aplikasi di teknologi canggih ini, itu manfaatkan untuk membuat motif-motif baru yang berdasarkan kearifan lokal. Kita punya banyak pepatran. Misalnya ada patra Cina, patra Mesir, patra Walanda gitu kan, ukiran Bali, atau kita membuat desain di era modern ini, di era tahun abad 21 begini, kita bikin saja sehingga nanti kain bordir ini tidak dicap sebagai penghancur kain songket. Tetapi kain bordir ini dia lahir akan berkembang dengan ciri khasnya sendiri. Itu yang ibu inginkan dengan apa? Manfaatkan teknologi, manfaatkan digital ini, munculkan para senimannya, sehingga akan terkenal nanti. Tekniknya bordir, seperti dulu tekniknya tenun ikat, kita punya endat. Tekniknya songket, kita punya cak-cak, kita punya songket. Tekniknya double ikat, kita punya geringsing. Nanti teknik membuat motifnya adalah dengan bordir, dia muncul motif-motif sendiri. Sehingga suatu saat inilah kain kamen bordir Bali yang jauh dari motif-motif songket. Itu yang ibu inginkan. Sekarang ini para pedagang masih ingin mendapatkan untung dengan memanfaatkan kesenangan dari para konsumen dengan kain murah, dapat mirip-mirip dengan songket. Sebenarnya
mereka tidak bisa berkira itu permintaan pasar, tapi kan mereka awalnya yang para pedagang yang menawarkan kepada konsumen. Baik. Jadi Ibu, tantangan kepada UMKM adalah mampu nggak mempergunakan teknologi canggih ini untuk memunculkan seniman-seniman pembuat motif untuk kain bordir, sehingga nantinya dia akan bernama Bordir Bali. Kalau Tasikmalaya ada bordir, itu ciri khas. Oh, ini bordiran Tasik, itu seperti ini kan. Jadi itu, mari kita berinovasi, mari kita berkreasi, kreativitas kita jangan sampai mematikan sumber inspirasi kita yang notabene harus kita lestarikan. Itu, dan manfaatkan digitalisasi. Karena dengan digitalisasi, inovasi yang sekecil apapun itu akan meluas lebih cepat Bunda, mendunia lebih cepat Bunda ya. Nah betul. Jadi kemudian para UMKM itu jangan malas untuk beriklan, jangan malas untuk memasarkan produk-produk mereka. Jadi bikin lalu tunggu orang datang, berpromosi itu kan seperti dulu lah orang datang ke radio mengiklankan produknya gitu kan, itu kolaborasi antara pelaku UMKM dengan radio kan seperti itu. Jadi radio ini tempat mendapatkan informasi yang sepatut-patutnya harus diketahui oleh masyarakat. Tahu nggak? Saya mungkin belum lahir waktu itu ya. Itu tahun 80-an. Oh ya, belum ya. Nah Ibu waktu itu kalau tidak salah masih baru tamat SMP, masuk ke SMA. Itu Ibu selalu datang setiap hari Minggu itu ke Radio AR, masih di Jalan Melati. Ibu duduk di situ hari Minggu pagi, jam berapa saya dapat giliran untuk membaca puisi. Lalu setelah dari AR, Ibu lalu siangnya Ibu jalan kaki loh saya dari Melati itu ke Radio Menara di Jalan Sulawesi. Itu karena nggak punya ongkos bemo waktu itu, supaya bisa dari Jalan Sulawesi Ibu naik bemo untuk pulang ke Panjer. Nah itu, jadi Ibu di situ nunggu ada nama penyiar Bapak Safdila Rosa, itu suaranya keren banget. Jadi Ibu nunggu kapan Ibu dapat giliran baca puisi. Jadi lewat media penyiaran Ibu sudah masuk ke sana dari sejak tahun 1978. 78 itu Ibu bermain di televisi, 80-an Ibu masuk ke radio-radio itu. Kalau ke radio Ibu, karena waktu itu Ibu belum mencoba-coba belajar menyanyi, enggak. Ibu baca puisi. Jadi baca puisi Ibu itu mulai dari masih Ibu SMP, berteater juga. Kalau menari itu umur dari 5 tahun Ibu sudah menari. Jadi media penyiaran bagi Ibu, lembaga penyiaran bagi Ibu bukan satu yang asing lagi, tidak baru sekarang gitu. Akhirnya seperti roda berputar. Di masih remaja dulu Ibu sudah ke radio, ke televisi, kemudian jeda untuk ngurus anak, ngurus suami, ngurus rumah tangga. Kemudian dapat kesempatan sekarang ketika Pak Koster Gubernur 2018-2023, Ibu kembali diajak oleh semesta ini, yuk manfaatkan radio lagi, manfaatkan televisi lagi untuk sosialisasi, sampaikan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang sebenarnya, yang sepatutnya. Mungkin karena ini juga ya Pak Agus ya, makanya akhirnya Ibu Bunda Putri yang terpilih mendapatkan apresiasi dari KPID di ajang APB tadi ya Pak Agus ya. Ini salah satu faktornya ya. Ya betul. Jadi sesungguhnya kan mungkin udah mau tahun lalu ya. Tahun lalu beliau masih menjabat. Jadi nanti kesan masyarakat, dan sebetulnya kita sudah mengabdi lama. Saya sudah melirik-lirik lama gitu ya Pak. Saya sudah tahu beliau ketika waktu jadi bintang iklan untuk layanan televisi itu masih muda, kemudian main drama klasik, kita selalu nonton itu orang ini kok bagus sekali aktingnya gitu kan. Sehingga di kondisi sekarang kita berusaha mengembangkan kepada teman-teman lembaga penyiaran bahwa ini loh tokoh yang sangat peduli dan sangat tahu tentang dunia penyiaran dari masa masih muda dulu. Jadi bukan berarti yang lifetime achievement yang kita berikan anugerah penyiaran tadi bukan hanya sekedar orang yang punya TV, orang yang punya radio, bukan. Orang yang memang betul-betul berkontribusi untuk dunia penyiaran dan bisa memberikan inspirasi. Bahkan yang terakhir bisa memberikan motivasi. Ya, ketika zaman COVID kemarin misalnya, atau mungkin beliau ketika menjabat jadi Ibu Gubernur selalu menggunakan radio dan TV. Padahal kan orang kalau berpikir mungkin radio sudah mulai berkurang yang mendengar, tapi beliau selalu memberikan itu, dan itu membuat teman-teman radio semangat. Ketika Ibu Gubernur datang, wah, kok mau beliau dengan alat media penyiaran menjadikan tempat sosialisasi itu yang luar biasa. Sehingga saya ketua KPID sering tanya,
Pak Ketua, Ibu Koster kapan diajak ke radio ini? Itu benar. tenang saja. Kalau Akhirnya beliau, ditunggu-tunggu sama penyiar. ya ini kan sebetulnya sebenarnya kemarin. Cuma beliau baru datang kemarin hari ini kan kita ajak hari ini gitu. Jadi hampir semua karena kadang-kadang kan beliau pajang fotonya kan, oh ini Ibu Koster. Orang banyak yang sudah tahu beliau bagaimana kiprahnya di dalam dunia penyiaran. Bisa memberikan inspirasi sehingga ketika misalnya nanti mereka datang melihat, oh Ibu Koster ya, pengalaman tadi beliau sudah luar biasa dari radio AR, kemudian radio sebagainya. Itu mudah-mudahan membuat semangat lembaga penyiaran. Siap. Nah, itu mengenai tadi ya, acara tadi yang luar biasa sekali yang diamati bahwa Bunda Putri Koster ini sering sekali memanfaatkan media, memanfaatkan radio ini untuk menyosialisasikan hal-hal kecil terkait dengan kebangkitan di UMKM ya Bunda ya. Tapi Pak Agus, dengan inovasi yang tadi disampaikan oleh Bunda Putri, tantangan tadi, ini tantangan juga bagi kita-kita yang ada di media ya Pak. Menurut Bapak kita siap ya Pak untuk berjalan bersinergi dengan IKM dan juga UMKM tadi itu ya Pak ya? Sangat siap ya, karena memang saya lihat kan pertama dari sisi aturan. Iya. Kalau di lembaga penyiaran kan regulasinya jelas sekali. Yes. Ada undang-undang penyiaran, ada P3 SPS, peraturan KPI, sehingga di koridor hukumnya jelas, sehingga tidak mungkin ada sesuatu yang melanggar. Itu kemudian ketika kolaborasi dengan IKM, digitalisasi, yang manfaatkan ini. Karena dengan memanfaatkan ini tidak ada dampak hukum yang merugikan, karena ketika merugikan lembaga penyiaran itu akan ditegur, kemudian bahkan izin dicabut, itu berbahaya. Sehingga saya pikir teman-teman di IKM mari manfaatkan lembaga penyiaran untuk melakukan terobosan bersama, mengembangkan IKM apapun itu ya, yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Baik, luar biasa. Siapa tahu mitra ada di antara Anda yang merasa terketuk oleh tantangan yang disampaikan oleh Bunda Putri tadi, ya kan Bunda? Baik, ini waktu kita semakin mepet. Boleh dong Bunda diberikan kira-kira apa hal yang ingin Bunda garis bawahi kepada pendengar kita yang notabene seperti yang tadi saya sampaikan, sebagian besar di antara pendengar Radio AR ini adalah pelaku UMKM, pelaku usaha kecil. Apa yang ingin Bunda tekankan lagi sore hari ini? Silakan Bunda. Iya, jadi penekanan Bunda itu adalah untuk pelaku UMKM itu adalah peningkatan jiwa entrepreneur, peningkatan sumber daya manusia dikaitkan dengan kemajuan teknologi saat ini. Kalau kita ingin sebegitu saja, kalau kita kemudian lemah semangatnya, tidak membuka jaringan seluas-luasnya, tidak menambah pengetahuan kita, maka kita akan seperti tadi, kalau orang sudah tinggal landas, kita tinggal di landasan, akhirnya kita akan tertinggal. Yuk kita menjadi seorang wirausahawan yang tidak hanya mengejar keuntungan yang kecil dan jangka pendek, tetapi yang jangka panjang dan keberlanjutan dari usaha kita, lembaga usaha kita. Karenanya harus cerdaskan diri, tingkatkan apa yang harus kita kejar saat ini. Digitalisasi, begitu majunya, begitu pesannya, yuk ikut di dalamnya. Kan? Itu. Yuk, bisa yuk anak Bunda, yuk bisa ya, semangat ya untuk para pelaku UMKM, luar biasa motivasinya. Pak Agus Astafur, kira-kira apa yang ingin Pak Agus highlight sore hari ini Pak dengan rangkaian acara yang dari kemarin-kemarin? Mungkin ada yang disampaikan kembali. Terima kasih sekali lagi kepada semua lembaga penyiaran, selalu bersinergi dengan KPID, kemudian stakeholder yang lain, dan hari ini dengan Pakis Bali. Jadi ini luar biasa karena kita selalu tugasnya mengedukasi hal-hal yang positif. Yakinlah lembaga penyiaran pasti bebas sub, karena kita ada aturan yang kita terapkan kepada mereka. Gunakan ini dengan baik, radio masih ada, televisi masih ada, semua akan bisa maju apabila melakukan inovasi dengan konvergensi memanfaatkan era digital. Jadi selamat, terima kasih kepada lembaga penyiaran. Siap, mitra peran insan penyiaran dalam digitalisasi IKM, industri kecil menengah. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Bunda Putri Koster. Terima kasih sudah menyayangi kami para pelaku penyiaran, terutama di Radio AR Bunda. Pak Agus Astafur juga terima kasih begitu sayang sama kami yang ada di sini. Kalau begitu mitra, saya akhiri obrolan kita sore hari ini. Terima kasih banyak sudah menyimak. Minta maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Selamat sore. Om Santi. Om.